dari Konsultasi Nasional HIV/AIDS untuk memperkuat advokasi HIV/AIDS lintas agama di Indonesia, kami menyampaikan pernyataan peserta. Kami, para peserta Konsultasi Nasional HIV/AIDS yang diselenggarakan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), didukung oleh Christian Conference of Asia (CCA) dan Indonesian Interfaith Network on AIDS Interna, tanggal 26 sampai 28 Agustus di Jakarta, memahami bahwa selama lebih dari 4 dekade HIV terus menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Penyebarannya telah memicu terjadinya stigma dan diskriminasi akibat ketidaktahuan, ketidakadilan, penyangkalan, dan kebencian yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Banyak organisasi berbasis agama telah bekerja bersama sesama manusia yang hidup dengan HIV, melakukan intervensi untuk meningkatkan kesadaran kami dan masyarakat mengenai HIV/AIDS, yang memotivasi serta mendukung banyak pihak melakukan tindakan strategis dan dalam pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan HIV. Namun, kami pun sadar bahwa pekerjaan dan pelayanan tersebut belumlah optimal, karena masih ada pihak yang tanpa sadar justru menghambat upaya-upaya itu karena sikap menghakimi yang menyebabkan terjadinya stigma, diskriminasi, dan perundungan terhadap mereka yang hidup dengan HIV. Hal-hal itu pula menjadi salah satu hambatan dalam upaya mendorong masyarakat bersama secara inklusif dengan mereka yang hidup dengan dan terdampak HIV. Kami meyakini bahwa ajaran kitab suci agama-agama adalah sumber inspirasi untuk memulihkan martabat kemanusiaan, menegakkan hak asasi sesama. Bagi kami yang hidup dengan HIV dan karena termarginalkan oleh karena sikap malu, stigma yang diberikan, penyangkalan, diskriminasi, dan ketidakpedulian terhadap sesama dengan HIV dan AIDS. Konsultasi Nasional HIV dan AIDS dengan tema memperkuat advokasi HIV dan AIDS lintas agama di Indonesia menyadarkan seluruh peserta untuk bekerja sama dan sama-sama bekerja secara terstruktur, strategis, dan saling mendukung dengan semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu, disampaikan pernyataan bersama peserta KONAS sebagai berikut. Yang pertama, menegaskan komitmen untuk bekerja lebih bersemangat, memperkuat kehadiran kami mencegah peningkatan jumlah infeksi baru HIV, khususnya di kalangan kaum muda, perempuan, dan anak, melalui komunikasi, pemberian informasi, dan edukasi yang meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat, melalui intervensi efektif dan keterlibatan semua pihak serta pemerintah. Maka dukungan mendapatkan akses perawatan, pengobatan, dan pendampingan bagi mereka yang hidup dengan dan yang terdampak HIV dapat berjalan baik. Yang kedua, akan melakukan advokasi dan lobi kepada pimpinan dan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, dan legislatif agar berjuang bersama melalui ketokohan dan kewenangan mereka agar mampu membuat kebijakan dan program strategis dalam pencegahan, pengendalian, serta penanggulangan HIV/AIDS yang bermanfaat bagi mereka yang hidup dengan dan yang terdampak HIV, memulihkan martabat mereka karena stigma, pengabaian, dan diskriminasi baik oleh keluarga, masyarakat, atau oleh diri sendiri, sehingga dapat hidup layak, harmonis, dan inklusif sebagai sesama anak bangsa. Yang ketiga, kami membuka dan menawarkan ruang-ruang ibadah kami untuk digunakan sebagai tempat dan sarana
pemberian edukasi bagi umat kami mengenai HIV/AIDS serta hal yang terkait lainnya, dan dapat dimanfaatkan sebagai ruang aman bagi mereka yang hidup dengan dan terdampak HIV. Di sini juga adalah tempat di mana informasi HIV dan dampaknya dapat dimasukkan dengan cara yang tepat dan arif ke dalam tata ibadah, ritual, festival, pendidikan agama, dan pelatihan. 4. Organisasi berbasis agama yang memiliki aset sosial yang luar biasa seperti rumah sakit, klinik, panti asuhan, lembaga pendidikan, program penitipan anak, dan program berbasis masyarakat lainnya yang kompeten, kiranya dapat dilibatkan atas kewenangan pimpinan agama masing-masing. Dengan demikian akan terbangun kemitraan melalui mobilisasi sumber daya potensial bagi perlindungan, perawatan, pengobatan, dan dukungan kepada mereka yang hidup dengan dan terdampak HIV, anak-anak yatim piatu akibat AIDS, serta kelompok rentan lainnya. Lima, berupaya keras mempromosikan kesadaran lebih besar tentang HIV dan AIDS dan dampak yang ditimbulkannya, mengembangkan ajaran etika, moral, dan spiritual yang tidak menghakimi. Dengan demikian, kami mendukung perlindungan terhadap hak asasi manusia, memberi tempat dalam mengekspresikan pandangan bagi perumusan kebijakan HIV dan AIDS di berbagai lembaga berbasis agama. Kami juga berkomitmen untuk memberikan dukungan spiritual kerohanian bagi mereka yang terpuruk dan terdampak penyakit akibat HIV. 6. Menegaskan kembali komitmen kami sebagai organisasi berbasis agama, sebagai lembaga swadaya masyarakat, serta perorangan yang terlibat dalam upaya pencegahan, penanganan, dan penanggulangan infeksi HIV untuk terus terbagi dan bertukar sumber daya pada program peningkatan kapasitas serta penelitian bersama. Kami akan terus bekerja sama dengan jejaring sesama manusia yang hidup dengan HIV, para pemangku kepentingan lain seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, media, dan masyarakat sipil yang terlibat dalam pencegahan, pengobatan, perawatan, dan dukungan bagi mereka yang terdampak HIV/AIDS. 7. Sebagai peserta KONAS HIV/AIDS bersama organisasi berbasis agama akan memberi dukungan dan tindakan spiritual berdasarkan keyakinan bahwa cinta, kasih sayang, pengampunan, dan belas kasihan tidak dapat dipisahkan dari sesama manusia yang hidup dengan HIV. Tantangan yang timbul akibat HIV harus ditangani bukan dengan kemarahan, kekerasan, dan kebencian, tetapi dengan iman yang mendalam dan cinta yang lebih dalam. 8. Kami sepakat untuk berbagi pengalaman, pendekatan, keahlian, dan kompetensi untuk mencapai tujuan bersama. Zero new infection, zero AIDS-related death, and zero stigma and discrimination for no one left behind. Agar tidak ada yang tertinggal dalam seluruh upaya bersama masyarakat dunia mengatasi HIV/AIDS. Kiranya Tuhan menolong kita. Jakarta, 28 Agustus 2024. Stop stigma, wujudkan 3-0.